Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah setiap hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 40, ayat 27 sampai 31 yang berkata demikian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan, ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, menjadi umat Tuhan tidak menjamin kita terlepas dari masalah maupun pergumulan. Masalah dan pergumulan tetap datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tiada hari tanpa masalah, tiada hari tanpa pergumulan bagi setiap orang percaya. Terlebih di hari-hari ini, di mana keadaan dunia yang bergoncang begitu menakutkan bagi kehidupan kita. Terjadi peperangan di sana dan di sini. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan, maka kita tidak akan menghadapi masalah lagi. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat menanggung setiap masalah yang ada dan memberi jalan keluar bagi masalah yang kita hadapi. Satu hal yang harus kita lakukan dalam pergumulan yang kita hadapi adalah tetap bersabar untuk menanti jawaban dari Tuhan. Penantian ini akan membawa berkat yang luar biasa jika kita tetap taat dan setia di dalam Tuhan. Apa yang kita peroleh saat kita menanti-nantikan Tuhan? Yang pertama, mendapat kekuatan baru. Dikatakan dalam ayat 31 bagian A, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Pergumulan yang lama, bahkan sangat panjang, akan membuat energi kita terkuras. Hal ini akan menyebabkan kelemahan bagi kita, baik kelemahan secara roh, jiwa, maupun tubuh kita. Saat kita menantikan Tuhan, kita pastinya akan menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan.
Roh-Nya akan bekerja di dalam hidup kita. Tetapi, kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kita ketika kita senantiasa menanti-nantikan Dia. Secara manusia kita melihat bahwa kita tidak kuat lagi. Tetapi ketika kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, maka kekuatan itu akan muncul dari dalam kita dan membuat kita tetap semangat dan bangkit untuk meraih kemenangan. Yang kedua, kita akan terbang tinggi. Dalam ayat 31 bagian B, mereka seumpama Raja Wal yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ketika kita datang kepada Tuhan dan menanti-nantikan Dia, kita akan dibawa terbang tinggi oleh Tuhan. Kita akan dibawa untuk melihat dari kacamata Tuhan. Cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandang manusia. Kita senantiasa cenderung untuk melihat apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, apa yang tidak mungkin terjadi, dan lain sebagainya. Logika pikiran kita tertuju hanya kepada apa yang kelihatan secara kasat mata. Ketika kita melihat dengan cara pandang Tuhan, maka kita akan melihat apa yang kita hadapi ternyata merupakan hal yang kecil. Ketika kita berada di ketinggian, segala hal yang tadinya kelihatan besar ketika kita berada di bawah menjadi sangat kecil saat kita naik di ketinggian. Demikian juga dengan masalah yang kita hadapi. Kita harus tetap berada di dalam Yesus, supaya Dia membuat mata kita melihat dengan jelas apa yang sedang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Masalah merupakan bagian kecil dari proses kehidupan kita yang panjang, yang membawa kepada kesempurnaan. Yang ketiga, ketahanan. Dalam ayat 31 bagian C, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Banyak orang yang tidak tahan atas pencobaan yang mereka hadapi. Mereka mengeluh terhadap Tuhan oleh karena telah bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun mereka alami pencobaan tersebut, dan tidak sedikit juga yang pada akhirnya menyerah sebelum mereka meraih kemenangan. Memang hal ini sangat berat jika terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan sanggup bertahan di dalam pergumulan berat yang kita alami dalam waktu yang panjang. Kita tidak akan menjadi lelah maupun lesu dalam pergumulan tersebut. Ketahanan yang luar biasa diberikan bagi kita yang senantiasa datang berserah kepada Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 7 mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, menanti-nantikan Tuhan bukanlah suatu tindakan pasif, melainkan suatu proses iman yang aktif, suatu perjalanan rohani yang melatih kita untuk tetap percaya, berharap dan setia walaupun kita tidak mengerti jalannya. Menanti-nantikan Tuhan berarti belajar berjalan dalam waktu Tuhan, bukan waktu kita. Di saat kita ingin segala sesuatu terjadi dengan cepat, Tuhan justru mengajarkan kita untuk sabar, karena di dalam penantian ada karya besar yang sedang Tuhan bentuk. Seperti seekor Raja Wali yang tidak terburu-buru mengepakkan sayapnya. Ia menunggu hembusan angin yang tepat untuk membawanya terbang lebih tinggi. Demikian juga Tuhan melatih kita untuk menunggu dalam iman sampai saat yang tepat tiba, ketika angin Roh Kudus mengangkat kita naik di atas badai kehidupan. Penantian dalam Tuhan membentuk kita untuk tidak hanya kuat dalam menghadapi masalah, tetapi juga dewasa dalam iman dan karakter. Seringkali, justru dalam masa penantian, Tuhan sedang mengajarkan kita untuk mengenal hatinya.
Ia ingin agar kita belajar percaya, bukan hanya karena kita melihat mujizat, tetapi karena kita mengenal pribadinya yang setia. Ketika kita menanti, Tuhan memperbaharui pandangan kita. Ia memperluas hati kita untuk mengerti bahwa kasih dan kuasa-Nya lebih besar dari segala pengertian manusia. Saat kita tidak melihat jalan keluar, Tuhan sedang menuntun langkah kita perlahan menuju kemenangan yang kekal. Maka jangan menyerah dalam penantian, sebab di setiap detik kesabaran kita, Tuhan sedang menenun karya-Nya yang indah dan sempurna. Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong. Ia selalu tepat pada waktu sesuai dengan rencana-Nya yang terbaik bagi hidup kita. Kadang kita merasa bahwa penantian kita sia-sia, doa kita seperti tidak menembus langit, dan harapan kita mulai pudar. Namun sesungguhnya, justru pada saat itulah Tuhan sedang bekerja dalam diam, seperti benih yang ditanam di dalam tanah. Ia tampak tidak tumbuh, tetapi sesungguhnya akar-akarnya sedang berkembang di bawah permukaan, mempersiapkan pohon itu untuk bertumbuh kokoh dan berbuah lebat pada waktunya. Begitu pula iman kita dalam penantian. Semakin lama kita menanti dengan percaya, semakin dalam akar iman kita tertanam di dalam Kristus. Tuhan ingin agar kita tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga menikmati proses bersamanya. Dalam proses itu, Ia mengajarkan kita untuk bersyukur dalam hal-hal kecil, untuk berdoa bukan hanya meminta, tetapi juga mendengarkan. Tuhan ingin kita berhenti berlari dengan kekuatan sendiri dan mulai terbang dengan kekuatan sayap yang Ia berikan. Ketika kita berserah penuh dan menantikan Tuhan dengan hati yang percaya, maka yang mustahil akan menjadi mungkin, yang berat akan menjadi ringan, dan yang gelap akan berubah menjadi terang. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan, karena mereka akan selalu menerima kekuatan baru, kekuatan yang tidak berasal dari dunia ini, melainkan dari Tuhan sendiri, yang tidak pernah menjadi lelah dan tidak pernah lesu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tetaplah menanti-nantikan Tuhan, karena disitulah kekuatan kita diperbaharui dari hari ke hari, sehingga kita semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami untuk tetap menanti-nantikan Engkau di tengah segala pergumulan dan kelelahan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah lalai menepati janji-Mu. Ketika kami lemah, Engkau memberi kami kekuatan. Ketika kami lesu, Engkau menambah semangat kami. Ketika kami hampir menyerah, Engkau menopang kami dengan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Ajar kami untuk tetap sabar menanti, bukan dengan keluh kesah, melainkan dengan hati yang percaya bahwa Engkau sedang bekerja di balik setiap hal yang terjadi. Jadikanlah kami seperti Raja Wali yang mampu terbang tinggi di atas badai, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah.
sebab Engkaulah sumber kekuatan kami yang sejati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami dan dapat kami lakukan dimanapun kami pergi dan berada. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.